Halo semuanya, perkenalkan nama saya Willy Yonas dari Lifestyle Medicine Department Rumah Sakit Advent Bandung. Hari ini saya akan berbagi sebuah pengetahuan, kita akan belajar bersama-sama mengenai reversing type 2 diabetes atau memutarbalikkan, mengalahkan diabetes tipe 2. Kita akan langsung sama-sama belajar. Mungkin kita semua sedang berada di dalam perjalanan kehidupan. Apapun yang kita lakukan, apapun karir yang kita miliki, apakah kita seorang guru, apakah kita seorang dosen, apakah kita seorang akuntan, semua kita sedang berada di dalam perjalanan kehidupan. Pastinya kita semua di akhir hidup kita ingin menikmati hasil kerja keras kita, ya kan? Kita ingin uang yang sudah kita kumpulkan, apapun resources yang sudah kita kumpulkan, bukannya untuk membayar rumah sakit oleh karena sakit penyakit yang kita miliki, salah satunya diabetes tipe 2, melainkan kita ingin menikmati hasil kerja keras kita bersama keluarga, bukan? Kita juga nggak pengen meninggalkan orang-orang yang kita kasihi terlebih dahulu. Sedih sekali kalau misalnya penyakit diabetes tipe 2 ini, salah satu penyakit tidak menular, itu dapat membuat kita sakit, bahkan banyak juga yang meninggal di saat muda oleh karena komplikasinya yang begitu parah juga. Kita ingin menikmati waktu hidup kita bersama keluarga kita. Dan pastinya semua orang ingin sehat. Walaupun kami pekerja rumah sakit juga, kita nggak pengen nih untuk sakit-sakitan. Tapi kita ingin membantu semua orang supaya dapat memiliki kesehatan yang optimal, kesehatan yang maksimal kembali. Well, mungkin kita semua sekarang lagi berada di dalam perjalanan kehidupan, tiba-tiba mungkin dari kantor ada medical check up, kita tes ke laboratorium, dan salah satu yang kita cek ini merupakan gula darah. Apakah itu gula darah puasa, apakah itu gula darah 2 jam setelah makan, atau yang disebut dengan HbA1c. Kita lihat, tiba-tiba Bapak Ibu darahnya diambil, ternyata kalau hasil dari pemeriksaan gula darah puasa yang Bapak Ibu miliki itu gula darah puasanya di bawah 100 itu normal. Kalau sudah di antara 100 sampai 125 itu sudah dianggap prediabetes. Ini udah harus hati-hati nih. Kalau di atas 126 itu disebut diabetes. Ini salah satu diagnosa yang dokter lihat biasanya, tapi bukan hanya gula darah puasa saja yang biasanya dokter lihat, tapi yang dokter ingin lihat juga atau dimintakan untuk dicek di laboratorium biasanya yang disebut dengan HbA1c, hemoglobin A1c. Apa ini? Hemoglobin A1c merupakan sebuah tes yang bisa melihat berapa sih rata-rata kadar gula darah kita ini 3 bulan ke belakang. Ini bagus banget tesnya, kenapa? Karena kita itu jadi nggak bisa mengelabui dokter atau nggak bisa membohongi dokter. Contohnya, kalau misalnya saya tahu nih hari Senin minggu depan, misalnya hari ini hari Rabu, hari Senin minggu depan saya akan bertemu dengan dokter. Saya langsung jaga pola makan saya, tapi untuk 3 bulan ke belakang saya tidak jaga pola makan, saya nggak olahraga. Kita tidak bisa membohongi dokter untuk rata-rata gula darah kita 3 bulan ke belakang, walaupun sekitar berapa hari sebelum ketemu dokter kita mungkin mulai jaga pola makan, gula darahnya mulai bagus, tapi tetap rata-rata 3 bulan ke belakang itu terlihat dari pengecekan laboratorium HbA1c. Kalau hasilnya itu di antara 4 sampai 5,6% itu normal, kalau di antara 5,7 sampai 6,4% itu pre-diabetes, kalau sudah lebih dari 6,5%, ini sudah didiagnosa diabetes. Nah, Bapak Ibu, dari pengalaman kami di Rumah Sakit Advent Bandung, oleh karena kita melakukan atau telah merancang, menjalankan program pendampingan 12 minggu terapi mandiri hidup sehat untuk diabetes, kita melihat banyak orang yang sudah memiliki diabetes, HbA1c-nya ini bisa di angka 9, 10, 11, 12. Jadi sangat-sangat tinggi. Itu rata-rata gula darahnya sangat tinggi. Nah, ada satu lagi yang bisa kita tes di laboratorium itu adalah tes toleransi glukosa oral atau ini juga yang dikenal sebagai gula 2 jam setelah makan. Jadi kalau misalnya atau ini kasusnya biasanya dikasih gula khusus ya. Tapi
Kalau misalnya gula darah 2 jam setelah makan kita itu di bawah 140 itu normal, di antara 140 sampai 199 itu pre-diabetes, di atas 200 itu diabetes. Jadi biasanya ini beberapa hal yang kita cekkan di laboratorium ketika seseorang sudah memiliki pre-diabetes atau diabetes, atau ingin tahu apakah seseorang itu sudah memiliki kadar gula darah yang lebih tinggi atau lebih naik atau tidak. Biasanya inilah gejala-gejala yang seseorang memiliki diabetes mellitus itu sudah akan alami. Sering kencing atau buang air kecil, udah gitu sering haus, luka nggak sembuh-sembuh, mata menjadi buram, walaupun prescription kacamatanya itu udah sesuai dengan minus atau plus yang dialaminya, udah gitu merasa lemas, lapar terus walaupun gula darah itu tinggi, dan juga ditemukan keton di dalam urinnya. Ini efek jangka panjang yang kita takutkan bila mana seseorang memiliki kadar gula darah atau diabetes yang tidak terkontrol. Itu seperti penyakit jantung, udah gitu juga nerve damage atau gangguan pada saraf. Jadi sarafnya itu rasa kebas, rasa baal, itu salah satu dampak jangka panjangnya juga. Udah gitu penurunan fungsi ginjal, bahkan banyak juga yang sampai mengalami gagal ginjal oleh karena diabetes yang tidak terkontrol yang dialami bertahun-tahun. Kerusakan pada mata, kepada Alzheimer's disease, kepada hearing impairment atau gangguan pendengaran, ini juga bisa, kepada beberapa skin condition, dan juga food damage. Ya, luka-luka, banyak luka yang nggak sembuh sampai akhirnya harus mengalami amputasi, itu juga ada penderita diabetes yang mengalami hal itu. Well, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu tiba-tiba lagi dicek medical check up-nya, gula darahnya udah mulai naik, mungkin sudah ada di pre-diabetes, atau bahkan Bapak Ibu ada yang sudah memiliki diabetes. Mungkin kita seperti anak kecil ini, yang overwhelmed. Kita banyak sekali langkah-langkah yang harus kita lewati, sehingga kita memiliki kesehatan yang optimal lagi dan maksimal lagi. Tapi jangan khawatir, gimana nih kita mau belajar hari ini bagaimana cara mengatasinya. Pertama-tama pastinya kita pengen tahu dulu, kenapa sih diabetes itu bisa terjadi at the first place? Pada awalnya kenapa diabetes ini bisa terjadi? Kita akan belajar dulu. Kalau kita tahu kenapa atau bagaimana diabetes itu bisa terjadi, maka dari itu kita bisa tahu bagaimana cara mengatasinya. Karena di sini kita cukup singkat, kita nggak akan bahas detail, tapi memang banyak faktor resiko yang bisa seseorang miliki untuk terkena diabetes tipe 2. Contohnya faktor genetik itu juga ada, walaupun itu juga akan kita lihat bagaimana faktor lifestyle, faktor pola hidup itu sangat-sangat berperan besar kepada terjadinya diabetes tipe 2 juga. Kelebihan berat badan itu juga salah satunya. Dan yang lainnya yang akan kita lihat lebih lanjut juga. Nah, kita akan lihat dulu, ini ada sebuah ilustrasi gambar yang saya sudah miliki di sini. Gambar yang di kiri, ada yang kotak merah, titik-titik putih, itu menggambarkan peredaran darah dan gula di dalam darah kita, atau glukosa. Jadi ketika setelah kita makan pagi, setelah kita makan siang, setelah kita makan malam, makanan itu kita kunyah, kita cerna, kita serap, akhirnya itu menjadi gula darah. Oke? Nah, gula darah ini, kenapa sih kita makan gitu kan? Gula darah ini perlu masuk ke sel-sel otot kita, supaya kita ini punya energi. Nah, gula darah ini nggak bisa masuk ke sel otot dengan sendirinya. Dia memerlukan bantuan sebuah hormon yang namanya hormon insulin yang dihasilkan oleh organ pankreas. Hormon insulin ini bekerja sebagai kunci. Kunci yang membuka pintu, akhirnya gula darah bisa masuk. Kebayang? Gula darah bisa masuk kepada sel-sel otot sehingga kita punya energi oleh karena bantuan hormon insulin. Oke? Nah, pertanyaannya kenapa gula darah pada penderita pre-diabetes atau diabetes itu sudah mulai meningkat? Ilustrasinya adalah seperti ini. Masalahnya bukan gulanya atau glukosa yang ada di dalam darah kita, tetapi masalahnya adalah kunci atau si insulin ini tidak dapat bekerja dengan baik oleh karena, bayangin, lubang kunci
itu tertutup oleh dalam tanda kutip permen karet. Kalau misalnya saya ada di satu ruangan A, mau masuk ke ruangan B, saya harus buka pintu supaya saya bisa pindah ruangan. Bayangkan kalau misalnya lubang kuncinya itu tertutup oleh permen karet, saya nggak bisa pindah ruangan kan? Inilah yang terjadi di para penderita diabetes mellitus. Inilah kondisi yang disebut dengan resistensi insulin. Insulinnya diproduksi cukup, tapi kok nggak bisa buka pintu supaya gula bisa masuk ke dalam sel-sel otot kita. Nah, ketika resistensi insulin ini terjadi bertahun-tahun, pankreas akan mikir nih, tubuh kita akan mikir, loh gula darah kok tinggi, tapi gula nggak bisa masuk-masuk. Akhirnya pankreas biasanya ini overproduction dari insulin, jadi menghasilkan insulin yang lebih banyak supaya gula ini bisa masuk. Tapi kadang pada penderita diabetes tipe 2, organ pankreasnya atau beta sel yang menghasilkan insulin ini sudah burn out atau sudah bangkrut sebagian, sehingga tubuh mereka tidak bisa memproduksi insulin sebanyak seharusnya. Jadi ketika resistensi insulin ini terjadi bertahun-tahun, ini nggak bagus. Prediabetes itu salah satu ciri bahwa sudah ada resistensi insulin. Makanya kenapa orang-orang yang sudah memiliki prediabetes harusnya sudah langsung melakukan intervensi gaya hidup. Langsung merubah pola makannya menjadi lebih sehat, olahraga yang lebih teratur. Itu akan menjadi sangat penting karena resistensi insulin ini dapat langsung diatasi. Nah, sekarang kita sudah mulai tahu, ini gambar dari PCRM.org atau Physicians Committee for Responsible Medicine, ilustrasinya, sekarang kita sudah makin tahu bahwa apa sih yang berperan sebagai permen karet yang menghalangi pekerjaan dari insulin. Sekarang banyak penelitian sudah mengetahui bahwa ini adalah lemak di dalam sel-sel otot dan organ hati kita. Jadi ilustrasinya seperti ini. Sebenarnya masalah utama dari diabetes tipe 2 adalah terlalu banyak lemak di dalam sel-sel otot kita dan sel-sel hati kita sehingga insulin ini tidak dapat bekerja dengan baik dan hasilnya resistensi insulin. Banyak orang yang masih berpikir bahwa, oh iya, diabetes penyebabnya karbohidrat. Karbohidrat dihindari, makan nasi dikurang-kurangin, makan buah dikurang-kurangin. Oke, tapi pastinya sekali lagi kalau ngomongin soal makanan lebih detail, perlu datang ke ahli gizi atau dokter spesialis gizi klinik untuk melihat takaran yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita masing-masing. Tapi sebenarnya yang kita perlu tahu adalah masalah dari diabetes tipe 2 yang menyebabkan insulin itu tidak dapat bekerja dengan maksimal adalah terlalu banyak lemak di antara organ hati dan juga sel-sel otot kita. Ini yang disebut dengan intramyocellular lipid atau intrahepatocellular lipid. Jadi sekali lagi terlalu banyak lemak. Nah, kalau sekarang kita udah tahu nih penyebab dari diabetes itu sebenarnya lemak, kebanyakan lemak di dalam sel-sel otot dan hati kita, penyebab dari diabetes tipe 1, tipe 2 itu adalah lemak. Sebenarnya kita sudah tahu ini dari 1927. Salah satu penelitian awal, ini Sweeney Study namanya, ketika memanggil anak-anak muda yang sehat, yang tidak memiliki diabetes tipe 2, dibagi menjadi 2 grup. Satu grup dikasih makanan karbohidrat sederhana. Gula pasir, roti putih, pokoknya karbohidrat sederhana semua. Tapi satu grup lagi, itu dikasih makanan yang berlemak semua. Kasih mentega, dikasih butter, dikasih gorengan. Pokoknya semua yang berlemak. Menariknya, hanya di dalam 2 hari, ternyata grup yang dikasih makan banyak lemaknya, itu adalah grup yang memiliki gula darah puasa yang ada di angka 200. Sedangkan grup yang dikasih makan karbohidrat sederhana, itu gula darahnya normal. Di sini saya bukan bilang bahwa karbohidrat sederhana itu juga makanan yang terbaik, karbohidrat kompleks tetap yang disarankan, tapi kita di sini mau lihat aja bahwa masalah atau penyebab underlying cause dari diabetes tipe 2 itu adalah terlalu banyak lemak.
Kalau kita sudah tahu itu, saya akan tunjukkan beberapa gambar makanan-makanan yang berlemak tinggi. Mohon maaf, makanan-makanan hewani ini mengandung banyak lemak jenuh, banyak mengandung trans fat atau lemak trans. Ini adalah makanan-makanan yang dikonsumsi bertahun-tahun, ini dapat mengkontribusi kepada penyakit diabetes tipe 2. Makanan-makanan seperti ini, mohon maaf, sudah banyak penelitiannya, kita akan lihat juga. Makanan-makanan seperti ini inilah yang mengkontribusi kepada diabetes tipe 2. Keju, salah satu makanan hewani yang tinggi lemak, tinggi garam juga. Dan saya suka bingung, kadang di Indonesia ini, kok semua makanan ini dikit-dikit dikasih keju gitu ya. Ada martabak, ada pisang goreng, bayangkan ya. Pisang sudah digoreng, udah banyak lemaknya, ditambah lagi dikasih keju. Ya, udah gitu makan jagung aja pakai keju gitu kan. Makan bolu ada kejunya, itu telurnya begitu banyak, minyaknya juga. Jadi inilah makanan yang perlu sangat kita hati-hati bila kita konsumsi rutin bertahun-tahun. Inilah yang dapat mengkontribusi kepada diabetes tipe 2. Ya, gorengan seperti ini juga perlu sangat-sangat hati-hati. Makanan-makanan yang berlemak tinggi, hati-hati sekali. Nah, sekarang kita akan lihat bahwa makanan yang terbaik untuk mencegah dan melawan diabetes tipe 2 ini adalah whole food plant-based diet, makanan-makanan berbasis nabati yang sealami mungkin, seminimal mungkin prosesnya. Kita akan lihat ya. Salah satu penelitian terbesar yang dilakukan di dunia dan masih terus berjalan adalah Adventist Health Study 2, menunjukkan bahwa ketika mereka membandingkan orang-orang yang non-vegetarian, yang semi-vegetarian, pesco-vegetarian, lacto-ovo-vegetarian, dan orang-orang yang vegan, orang-orang yang tidak mengkonsumsi makanan hewani sama sekali, tingkat diabetes itu paling kecil, paling rendah. Menarik ya. Ini salah satu penelitian dari Rotterdam Study namanya, di tahun 2018 juga. Mereka dalam konklusi penelitiannya, mereka katakan, in conclusion, a more plant-based and less animal diet may lower risk of insulin resistance, prediabetes, and type 2 diabetes. Jadi, semakin kita membanyakkan makanan protein nabati dan mengurangi protein hewani, ini juga dapat mengurangi resiko kepada resistensi insulin, prediabetes, dan diabetes tipe 2. Banyak penelitian yang lainnya sudah mengkonfirm ini, dan ini salah satu penelitian yang luar biasa, telah dilakukan sejak 1979. Jadi ini bukan sesuatu hal yang baru nih buat kita semua sebenarnya. 20 laki-laki anak muda yang sudah memiliki diabetes, udah pakai insulin, bukan cuma obat oral saja. Untuk 77 hari pertama, mereka kontrol diet. Artinya apa? Mereka dalam penelitian ini mereka tidak diubah sama sekali pola makannya. Seperti pola makan mereka yang lama. 16 hari selanjutnya mereka dikasih makanan-makanan nabati yang tinggi karbohidrat dan tinggi serat. Tinggi karbohidrat dan tinggi serat ini adalah ciri-ciri dari makanan nabati. Nomor 1, kalau makanan hewani itu tidak mengandung karbohidrat dan tidak mengandung serat. Oke. Jadi makanan yang diberikan selama 16 hari ke depannya buat orang-orang 20 orang yang sudah memiliki diabetes ini adalah makanan yang tinggi karbohidrat dan tinggi serat, makanan nabati. Yang kerennya ini, sebelum mereka menjalankan atau ikut mengikuti penelitian ini, rata-rata mereka menggunakan 26 unit insulin per harinya. Hanya dalam 16 hari, rata-rata mereka itu sudah menggunakan 11 unit insulin per hari saja. Ini sudah berkurang lebih dari 15%. Lebih dari 50%. Jadi, besar banget efeknya, dan ini juga yang sudah makin kita lihat di program terapi mandiri hidup sehat untuk diabetes dari Rumah Sakit Advent Bandung. Ketika seseorang mau merubah pola makannya kepada pola makan nabati, penurunan dosis insulin itu cepat banget. Cepat sekali. Dan kita lihat dari penelitian ini juga, penelitian ini mencatat bahwa 9 dari 20 orang ini hanya dalam 16 hari itu sudah lepas insulin juga, sudah tidak memerlukan insulin lagi sama sekali. Jadi efeknya cukup cepat dalam penelitian ini, dan pada beberapa orang juga pasien-pasien yang kita tangani secara langsung di Rumah Sakit Advent Bandung. Bonusnya juga adalah
Kolesterol mereka turun dari 206 sebelum program, dalam 16 hari saja itu sudah bisa turun ke 147. Karena salah satu fungsi serat selain menstabilkan gula darah itu juga dapat menurunkan kolesterol di dalam darah kita. Ini program yang kita miliki di Rumah Sakit Advent Bandung, didampingi oleh para dokter spesialis, ahli gizi yang semua terlibat dalam program ini. Program ini dilakukan dalam 12 minggu, bertemu seminggu sekali secara melalui Zoom online, setiap hari Selasa atau Kamis jam 19.30. Kita juga memberikan resep-resep yang cepat, murah, dan sederhana untuk dilakukan. Ini orang-orang cari ini resep-resep kayak gini ya. Banyak testimoni-testimoninya yang sudah kita miliki, peserta-peserta program yang bersedia membagikan pengalamannya bisa dicek program diabetes. Semoga beberapa testimoni ini juga bisa menginspirasi kita semua. Salah satu contoh testimoninya adalah seorang bapak ini, kita sudah mendapatkan izinnya untuk membagikan testimoninya. Seorang bapak mengalami penurunan berat badan dalam 3 bulan, dosis insulin dan dosis obatnya berkurang, HbA1c 6,7 menjadi normal ke 4,9, dan karena penurunan berat badan yang dialami juga, beliau bisa mengikat tali sepatu dan menggunting kuku kakinya sendiri. Ini mungkin terlihat hal kecil gitu ya, tapi ini besar gitu buat beliau. Dari yang nggak bisa menggunting kuku kakinya sendiri, udah nggak nyaman gitu, oleh karena terganjal dengan perut, tetapi setelah merubah gaya hidupnya, bukan hanya gula darahnya yang membaik, tetapi penurunan berat badan pun terjadi. Seorang ibu yang bernama Ibu Onisri Hartati, usia 67 tahun, punya diabetes lebih dari 10 tahun, beliau pun seorang tenaga kesehatan. Dosis insulinnya dan obatnya juga dikurangi, HbA1c turun dari 10,4 ke 8,8, dan ibu ini juga berkata bahwa tidak pernah ibu ini bisa mencapai HbA1c serendah ini bertahun-tahun, walau sudah pakai obat dan insulin dengan dosis yang lebih tinggi juga. Jadi sangat senang kita melihat hal-hal seperti ini. Dan yang terakhir, Ibu Cusharini Hamid, usia 57 tahun, dosis insulinnya ini turun 60%. Jadi pengeluaran biaya yang ibu ini keluarkan juga untuk insulin ini berkurang 60%. Uangnya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain. HbA1c bisa turun dari 7,9 ke 6,8. Ibu ini sudah memiliki penurunan fungsi ginjal, tapi fungsi ginjalnya ini ada perbaikan atau bisa dibilang stabil. Jadi luar biasa yang kita sudah lihat dengan mata kita sendiri, ini membuat kita semakin semangat bahwa ternyata diabetes tipe 2 ini bisa kita kontrol, bisa kita kalahkan bila mana kita mau melakukan perubahan pola makan dan pola hidup lainnya. Mungkin di pembelajaran kita hari ini kita baru bisa belajar mengenai pola makan karena kita efek dari jam tidur, dari olahraga, dari stres itu pun sangat berpengaruh kepada kondisi gula darah kita. Tapi ini soal makanan. Dan terakhir saya ingin tutup dengan satu kutipan dari seorang yang bernama Arnoldo Cantani, seorang dokter yang dikenal sebagai diabetes guru di Amerika Serikat. Beliau mengatakan seperti ini, obat untuk diabetes bukan di toko obat, tetapi di dapur. Apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita, itu bisa menjadi obat. Itu bisa menjadi solusi daripada diabetes tipe 2 ini. Saya harap pikiran kita semua boleh terbuka, kita mau mempraktekkan hidup sehat, dengan pertolongan Tuhan, kita bisa melakukannya supaya kita memiliki kualitas hidup yang terbaik. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan ucap atau kesalahan kata. Tuhan memberkati kita semua.